Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Allah SWT itu, dia memberi hidayah kepada orang yang dimana dikehendakinya. Kan gak semua orang. Malah Allah itu menipu orang supaya ada untuk penghuni neraka, menipu manusia supaya ada penghuni neraka. Ya mungkin saya juga ditipu sama dia supaya saya jadi penghuni neraka. Maka saya bingung Allah SWT itu sifat itu bagaimana. Loh, masa saya aja menolak hidayah? Tadi kamu bilang kalau sudah Allah beri hidayah kepada seseorang tidak bisa ditolak. Mana bisa ditolak? Kamu yang ngomong. Baca ayatnya. Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, bukan kepada semua orang dikasih hidayah. Coba baca ayat di mana tertulis itu. Kamu yang tahu Al-Quran. Sekarang Anda menyembah Yesus itu karena ditipu atau karena Anda mau sendiri? Silakan Tuan Lamsen. Sekarang ini Tuan Lamsen menyembah Yesus. Apakah ada paksaan? Tidak kan? Nah, sekarang gini, ada tidak yang menyampaikan ke Bapak bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Ada kan? Ada tidak yang menyampaikan ke Pak Lamsen bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan sembahan Bani Israel? Ada kan? Nah sekarang kenapa Tuhan tidak bersyahadat? Kenapa Tuhan tetap menyembah kepada Yesus? Siapa yang mengajarkan Tuan Lamsen menyembah kepada Yesus? Ayo. Nah ketika Anda memutuskan menjadi tetap menyembah pada Yesus, yaitu menjadi kafir, maka Allah mengikuti apa yang Anda mau. Begitu juga ketika Anda ingin bersyahadat, berarti ada kebenaran yang sudah Anda temukan dalam kehidupan Anda. Nah, berarti Allah juga menghendaki hal itu terjadi. Apapun itu atas kehendak Allah. Nah, ini yang Anda tidak pahami. Makanya dalam ajaran agama Islam itu ada keyakinan untuk beriman kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Misalkan saya mengikuti orang, Alkitab saya berkata jangan kamu mengikuti orang, karena manusia itu banyak salahnya, salah semua, tidak ada yang benar. Saya mengikuti Yesus kok, masa kamu saya ikutin? Itu ajaran setan itu. Kalau saya mengikuti orang, ajaran setan. Yesus itu menyembah kepada Allah. Yesus tidak menyembah kepada Yesus. Yang Anda maksud Anda mengikuti Yesus itu apanya? Apa dari ajaran Yesus yang Anda ikuti, Tuan Lamsen? Pertanyaanmu tanpa dasar. Pertanyaanmu tanpa dasar. Saya tidak mau jawab. Kalau membuat pertanyaan itu, tanyakan hal-hal yang diajarkan Alkitab saya, yang tidak dipahami. Begitu kalau bertanya. Kalau bertanya di luar ajaran Alkitab saya, tidak akan saya jawab. Kamu Ustaz besar kok membuat pertanyaan yang tidak. Dasarnya adalah Tuhan menyembah Yesus. Kalau menyembah Yesus itu tidak ada dasarnya, terus kenapa Anda lakukan? Yesus menyembah kepada Allah. Yesus tidak pernah mencontohkan menyembah kepada dirinya. Terus kenapa Tuhan menyembah Yesus? Ikut siapa Tuhan? Saya tidak percaya kepada pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dibuktikan. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kepada pernyataan yang tidak menyaksikan peristiwa. Contoh, Waraqah bin Nawfal tidak melihat sosok yang membawa wahyu kepada Muhammad. Siapa itu sosok itu? Tidak ada yang tahu. Waraqah bin Nawfal tidak melihat. Kenapa Waraqah bin Nawfal berani mengatakan itu Jibril? Kenapa? Berdasarkan apa ditahu itu? Ya, Muhammad sendiri yang melihat, yang mengalami dan merasakan, tidak kenal itu Jibril. Malah dia ketakutan. Dia kira itu jin atau iblis atau setan. Istrinya mengatakan, tidak mungkin jin datang kepada kamu, tidak mungkin iblis datang kepada kamu. Lalu diperkuat oleh Waraqah bin Nawfal bahwa itu bukan jin, bukan setan, itu adalah Jibril. Masa orang yang tidak
melihat, orang yang tidak mendengar, menyaksikan hal-hal yang tidak diketahui. Bagi saya hal-hal itu adalah tidak benar. Kamu aja tidak melihat saya, tidak tahu kamu di mana saya. Kamu bilang saya terima hidayah. Mana ada saya terima hidayah? Tadi kamu bilang kalau Tuhan Allah memberi hidayah kepada seseorang tidak bisa ditolak. Belum diterima pun, belum diberikan kepada saya, masa saya tolak? Belum ada diberikan, saya tidak tolak. Menolak pun tidak, apapun tidak. Ini langsung menuduh-nuduh yang bukan-bukan. Yang benar aja lah, kamu aja tidak melihat saya, kamu bilang saya terima hidayah. Tidak, Allah tidak berikan hidayah kepada saya, maka saya tidak tolak. Mana ada saya tolak-tolak? Jibril itu makhluk gaib. Ya, apapun bisa terjadi secara analisa akal tentang hal-hal yang gaib. Sekarang saya tidak berbicara mengenai hal-hal yang gaib, yang nyata aja di depan mata. Tolong, Anda telah mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada sesuatu yang tidak ada yang menyaksikan. Tunjukkan satu saksi yang menyaksikan Paulus pernah bertemu dengan Yesus. Sampai-sampai Paulus berani mendirikan agama Kristen. Silakan Tuan Lamsen. Saya sudah berdiri di dalam kebenaran. Saya tinggal melakukan. Saya sudah ketemu kebenaran, yaitu Yesus Kristus, juru selamat saya. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Sudah ketemu. Alkitab saya berkata seperti itu. Itulah yang saya yakini benar. Yesus saya itu yang benar. Hidayah itu bukan seperti barang, Tuan Lamsen. Jadi kalau ada teman yang menerima hidayah, itu karena berkat perjuangan mereka menggunakan akal sehat di dalam menganalisa setiap titik daripada apa yang kemudian diajarkan agama-agama kepada manusia atau kepada pemeluknya. Yang terkait di sini adalah kitab suci, sejarah, akal sehat, dan ilmu pengetahuan. Itu. Nah, hidayah itu datang bukan begitu saja, dan hidayah itu bukan sesuatu yang seperti mengambil buah-buahan ya, atau mengambil pakaian, tidak. Hidayah itu adalah kondisi di mana seseorang itu bisa menemukan sang pencipta alam semesta yang sesungguhnya, yang telah menciptakan dirinya. Dan hidayah itu hanya dapat diterima oleh orang yang menyadari dari mana dia berada, untuk apa dia datang, dan mau kemana dia pergi. Hidayah itu hanya ada kepada orang-orang yang menyadari akan hakikat keberadaannya diciptakan oleh sang pencipta alam semesta, alam di muka bumi ini. Hidayah itu hanya diperoleh oleh mereka yang mampu membedakan antara makhluk dan Khalik, pencipta dan ciptaan. Nah, apakah Tuan Lamsen sudah bisa membedakan antara Yesus dengan manusia lainnya? Apakah Tuan Lamsen sudah bisa membedakan antara roh yang Tuan Lamsen sembah dengan roh gentayangan? Kan belum. Jadi, karena itulah kemudian hidayah itu belum datang kepada Tuan Lamsen. Justru karena kalau Yesus Anda jadikan sebagai jalan keselamatan dan hidup, ya, kalau Anda menganggap Yesus itu adalah kebenaran, maka tentu Anda sekarang akan menjadi seorang Muslim. Karena Yesus itu mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi seorang Muslim, bukan menjadi seorang yang kafir. Contoh, dan sangat sederhana, untuk membuktikan bahwa Anda adalah anti-Kristus, anti-Yesus. Apakah Yesus pernah mengajarkan kepada Anda untuk menyembah dirinya? Coba Anda jawab ini. Yesus Allah adalah teladan saya. Yesus adalah guru saya. Yesus adalah Tuhan saya. Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Sebagai guru, dia harus bertindak seperti manusia, mengajarkan ajaran dengan cara memberi contoh. Dia berdoa kepada Tuhan, supaya saya juga berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Maka itulah sebabnya Yesus berkata, kamu memohon kepada Allah dengan melalui saya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Maka melalui Yesuslah aku menyembah Tuhan Bapa di surga. Yesus itu mengajarkan ajarannya seperti itu. Begitu Julia. Jadi kamu tidak mengerti dan tidak paham maksud dan tujuan ajaran Alkitab saya, maka kamu jangan mengajarkan dan mengkhotbahkan Alkitab saya. Sangat menyakitkan hati orang Kristen, karena orang Kristen tahu maksud dan tujuan ajaran Alkitab kami itu. Islam itu sudah terlalu biasa mengajarkan ajaran Alkitab yang tidak dipahaminya itu. Kamu tidak mengenal Yesus itu siapa. Kamu
Kamu tidak tahu Yesus itu siapa. Kan sudah Yesus mengatakan, melihat saya, melihat Bapa. Mengenal saya, mengenal Bapa di surga. Artinya kalau saya menyembah Yesus, menyembah Bapa di surga. Segala sesuatu tidak akan sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Akhirnya saya menyembah Bapa di surga melalui Yesus. Apa salahnya? Yang saya tanya, adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ya, coba Anda bercermin dari pola keberagamaan Anda menyembah Yesus. Sekarang ada tidak Yesus itu mencontohkan seperti itu, Tuan Lamsen? Silakan. Jelas, saya mengikuti Yesus. Karena apa? Yesus menyembah Allah. Karena Yesus adalah Allah itu, maka saya pun menyembah Allah. Ya, Yesus berkata, aku adalah Bapa itu, Bapa itulah aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Barang siapa yang mengenal aku, mengenal Bapa di surga. Barang siapa yang melihat aku, melihat Bapa di surga. Artinya, segala sesuatu tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Doa saya, persembahan saya, semuanya akan sampai kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Itulah ajaran Yesus kami. Adakah Yesus memberikan contoh ya, agar Bani Israel menyembah kepada dirinya seperti yang Tuan Lamsen lakukan dan praktekkan sekarang? Apakah seperti itu yang dicontohkan oleh Yesus, sampai kepada Bapa itu harus menyembah Yesus dulu? Atau seperti contoh apa yang Yesus contohkan kepada murid-muridnya Bani Israel? Silakan Tuan Lamsen. Iya, saya paham ketidakpahaman Tuan Lamsen terhadap pengajaran-pengajaran Yesus yang menggunakan bahasa Aramaik yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lalu kemudian Anda santap dalam bahasa Indonesia. Saya paham ketidaktahuan Anda di situ. Yang ingin saya tahu, ya, apakah akal Anda tidak berfungsi sehingga Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya ketika saya tanya, adakah Yesus mengajarkan murid-muridnya Bani Israel untuk menyembah kepada dirinya? Kenapa sangat sulit untuk Anda jawab ini, Tuan Lamsen? Walaupun saya kunci, saya butakan mata saya, menurut si Malak tadi, kalau sudah Allah memberi hidayah kepada saya, tidak akan mampu saya mengunci hati saya, tidak akan mampu menolak. Salahnya Allah itu pilih-pilih orang yang diberi hidayah. Ya kan saya ikuti ajaran kamu, ajaran-ajaran Islam itu. Ya, saya tidak mungkin bisa menolak, tidak mungkin bisa mengunci kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberi hidayah kepada saya. Jadi berantakan ajaran kamu itu, ajaran Islam itu berantakan. Berantakan, tidak mengerti apa maksudnya. Dikatakan Allah memberi kepada orang yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Nah, dibilang lagi kalau sudah dikasih hidayah kepada seseorang tidak bisa ditolak. Nah, sekarang kamu bilang saya dikunci, saya kunci hati saya. Biarpun saya gembok bagaimanapun, kalau sudah diberikan hidayah kepada saya tidak mungkin bisa saya gembok. Bagaimana sih ajaran-ajaran orang ini? Kamu itu Jul mengajarkan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Bertanyalah tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui. Tidak ada ajaran seperti itu dalam Alkitab. Paulus mendirikan aja Kristen, tidak ada. Mengarang aja. Tidak pernah Paulus mendirikan Kristen, tidak pernah. Itu artinya kamu itu hanya memelintir ajaran-ajaran Alkitab kami. Saya tidak pernah mengatakan siapa saksinya, tidak. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya lebih percaya kepada orang yang melihat dan menyaksikan. Itu saya katakan. Contoh, Muhammad kan yang mengalami didatangi sosok yang tidak dia kenal. Itu dia tidak tahu Jibril atau setan atau iblis, dia tidak tahu, dia ketakutan. Dia yang menyaksikan dan dia mengalami. Muhammad tahu-tahu Siti Khadijah dan Waraqah bin Aufal tidak menyaksikan dan tidak melihat sosok yang mendatangi Muhammad. Justru mereka berdua lah yang mengatakan bahwa sosok itu adalah Jibril. Lalu dipercaya semua umat manusia dunia. Walaupun seluruh dunia percaya kepada perkataan Waraqah bin Aufal dan Siti Khadijah, saya tidak percaya karena mereka tidak saksi ahli. Saksi ahli adalah Muhammad. Saya lebih percaya kepada dugaan Muhammad yang mengatakan itu adalah iblis, setan atau jin
kepada pendapat Muhammad yang pertama. Tidak, saya tidak mau merubah keyakinan saya kepada Waraqah bin Nawfal dan Siti Khadijah karena mereka tidak menyaksikan. Begitu ceritanya. Itulah saya tidak senangnya Kamang Mujul, mengarang-arang aja. Al-Quran mengatakan bahwa hidayah itu diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Maka saya katakan, saya benci kepada Allah. Kenapa kepada saya tidak diberi? Alasan apa? Makanya ajaran Islam ini morat-marit. Ya, morat-marit namanya itu. Tidak jelas, tidak tegas. Dikatakan Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Artinya Allah itu pilih kasih. Yang dikasih hidayah kamu aja, saya tidak. Nggak tahu apa alasannya. Kamu bilang dikunci loh. Tapi kamu bilang juga kalau sudah Allah beri hidayah kepada saya, tidak bisa saya tolak, tidak mungkin bisa dikunci. Mana yang betul ajaran Islam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan itu. Demikian juga Pak Lamsen, hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Tanda-tanda sudah Allah berikan. Yesus manusia. Tanda-tanda Yesus sujud, berdoa, disunat, puasa, mati. Tetapi tetap saja Anda sembah. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada mereka agar supaya kamu berfikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarah wa asabahu al-kibar wa lahu zurriyyah du'afaa fa asabaha i'sar fihi narun فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim
padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berfikir? Jadi Al-Quran itu selalu mengatakan kepada manusia, Pak Lamsen, ya, in kuntum ta'qilun afala ta'qilun, ya, afala tatafakkarun. Mengapa engkau tidak berfikir? Mengapa engkau tidak memahami? Mengapa engkau tidak mencerna? Kenapa engkau tidak mendalami? Padahal tanda-tanda sudah diberikan kepadamu. Wama, ya, dan apakah hayau dunya illa liibun waladda rul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Lagi-lagi, mengapakah tidak kamu memahaminya? Mengapakah engkau tidak mempermainkan? Mengapakah engkau tidak mendalaminya, mentadaburinya, memikirkannya? Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain hanya main-main dan senda gurau. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik dari orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Jadi Al-Quran itu senantiasa hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang mau berfikir, Tuan Lamsen. Kalau Anda tidak berfikir, tidak menggunakan akal, hanya imani saja, asumsi saja, takiyah di dalam beriman, maka tempat Anda adalah neraka. Karena Al-Quran selalu mengatakan, afala tatafakkarun. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Seperti itu, Tuan Lamsen. Jul, kamu berbicara di luar ajaran Alkitab saya. Saya lebih percaya kepada kitab saya. Alkitab saya mengatakan, Yesus berkata, ya, itu di dalam Alkitab saya, dalam kitab Yohanes. Orang yang tidak mengakui Yesus berasal dari surga adalah Tuhan yang berasal dari surga, adalah antikristus, yaitu Islam. Ayatnya banyak itu yang tidak mengakui bahwa Yesus itu berasal dari surga, ya, yang mengenakan sifat kemanusiaan, yang menjadi manusia. Itu kata Alkitab saya jelas-jelas itu dalam kitab Yohanes. Makanya Jul, kamu itu memelintir ajaran Alkitab saya, sangat menyakitkan hati kami. Jelas Yesus adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Itu Alkitab saya mengatakan. Ya, Jul, itulah antikristus. Kamu itulah antikristus. Jelas Alkitab mengatakan itu. Kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang suka memelintir itu Anda kan? Manusia Anda pelintir menjadi Tuhan. Roh Kudus Anda pelintir jadi Tuhan. Burung merpati Anda pelintir jadi Tuhan. Manusia Anda pelintir jadi Tuhan. Tuhan, Sang Pencipta alam, Anda pelintir jadi manusia. Yang jago pelintir itu kalian, ya, Pak Lamsen dan konco-konconya. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu adalah mereka yang senantiasa menggunakan akal pikirannya. Kalau Anda tidak menggunakan akal pikiran, hanya mengimani saja, hanya berdasarkan takiyah, asumsi, nah itu Anda akan menjadi kufur seperti sekarang. Kebenaran demi kebenaran sudah disampaikan, sudah diajarkan, sudah dikabarkan. Tapi apa yang Anda lakukan? Membangkang, menutup diri akan kebenaran. Tetap aja Anda menjadi kafir, tetap aja Anda menyembah Yesus. Padahal Yesus tidak pernah menyentuhkan, tidak pernah memberikan petuah, tidak pernah memberikan amanah untuk menyembah kepada dirinya. Bahkan dia katakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada utusan, itulah orang yang terlaknat. Apalagi mereka yang sudah diajarkan kebenaran, apalagi mereka yang sudah bertemu dengan Zulkifli, sudah disampaikan oleh Zulkifli, sudah diajarkan oleh Zulkifli siang malam, tetap saja kekeh menyembah kepada manusia anak Maria, maka dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Paham tidak sampai situ, Tuan Lamsen? Sudahlah Jul, diam saja Jul. Sangat menyakitkan. Kamu tidak paham. Kamu tidak paham. Saya kata yang memelintir. Alkitab saya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Malaikat. Justru murid-murid Yesus mengatakan dia itu adalah Tuhan, bukan saya. Ayul B. Janganlah, atau udah terserahlah kamu, saya tidak bisa larang lagi. Tapi saya tahu kamu itu pengkhotbah menggunakan Alkitab orang Kristen, sangat menyakitkan hati orang Kristen. Ya, malah membuat kami makin benci kepada Islam, benci kepada Al-Quran, karena kelakuan-kelakuan kamu itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab kami. Ya Jul, kamu tidak sadar itu menyakitkan bagi kami. Apa salahnya kalau Al-Quran itu diperkenalkan kepada kami?
saya sudah lebih hampirlah 20 tahun lah, lebih kuranglah 20 tahun ya, sudah berdialog. Tidak ada seorang pun Islam yang mau memperkenalkan Al-Quran kepada saya. Kenapa? Saya curiga. Karena ada kebohongan-kebohongan dalam Al-Quran ini yang tidak bisa dijelaskan oleh para Islam kisrok ini. Sehingga untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, dia harus menggunakan Alkitab, dipelintir ajaran Alkitab supaya terbukti ajaran Al-Quran itu benar. Hal-hal yang sangat memalukan. Tuan Lamsen, di sini dah letaknya kepicikan dan kebahlulan otak Anda. Anda sudah tahu, ya, Al-Quran itu adalah kitab original teks. Kitab Anda adalah terjemahan. Dan Anda juga tahu bagaimana kedegilan tegar tengkuk orang Bani Israel yang memiliki kitab awal mula yang kemudian Anda cuma ambil pungut-pungut terjemahannya. Lalu Anda mengaku itu sebagai firman Tuhan. Siapa yang bahlul sebenarnya di sini? Coba, di dalam kitab yang Anda rampok dari Bani Israel, Yesaya 29 ayat 16 itu sudah jelas diterangkan oleh kitab itu sendiri melalui terjemahannya pula. Tapi Anda tidak menjadikan itu sebagai petunjuk kan? Anda makin memperbodoh diri Anda kan? Di ayat itu mengatakan, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Apakah Yesus yang adalah manusia sama bisa diartikan sebagai pencipta? Dalilnya sudah jelas di dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel. Yeremia 88, bagaimana kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami membuat Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Apakah ini Al-Quran yang menerangkan seperti ini? Ini adalah kitab yang Anda ambil dari kitabnya Bani Israel. Harusnya Anda buka mata Anda untuk melihat kebenaran itu. Jangan Anda menyalah-nyalahkan saya. Kalau tugas saya hanya sebagai penginjil, saya hanya sebagai perantara untuk mengajak Anda kepada kebenaran. Al-Quran sudah menerangkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Ya, Allah memberi hidayah kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang mau menerima petunjuk. Petunjuknya sudah ada. Tapi apakah Tuan Lamsen mau menerima petunjuk itu? Tidak. Anda malah marah kalau saya membuka kedok atau aib di dalam kitab Anda. Kitab Anda sendiri yang mengaku bahwa orang-orang Yahudi itu pandai memutarbalikkan kebenaran. Coba, kitab Anda sendiri yang berbicara bahwa kitab Anda itu sudah dibolak-balikkan oleh ahli kitab. Tapi kenapa Anda menyalah-nyalahkan orang lain? Harusnya Tuan Lamsen itu berterima kasih kepada kami yang mengajarkan tentang kebenaran. Yeremia 23 ayat 36 dalam kitab Anda sangat jelas dikatakan, tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang adalah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan firman-firman Tuhan yang hidup, Tuhan semesta alam. Apa masih kurang? Lalu kitab yang sudah diputarbalikkan dengan perkataan-perkataan ahli kitab, Anda ingin menjadikan itu sebagai pembuktian kebenaran? Anda salah. Maka dari itulah Anda emosi. Karena ketika saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Anda tidak bisa membuktikan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal demikian. Yesus mengatakan, akulah hidup, akulah keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi justru Tuhan tidak melalui Yesus. Tuhan malah melalui ajaran-ajaran pagan menyembah Yesus, mendudukkan Yesus sebagai dewa, sebagai Tuhan. Ini yang ngajarin siapa? Coba, Yesus? Tentu bukan. Karena itulah kemudian Tuan Lamsen saya katakan kepada Anda, ya, masih ada hari-hari di mana Anda bisa menikmati, ya, nikmat udara segar dari Allah yang menciptakan Anda. Berhenti menyembah manusia, kembalilah kepada jalan yang benar, kembalilah kepada jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, yaitu menjadi Muslim dan menyembah hanya kepada Allah semata. Paham Tuan Lamsen?